Selamat datang di seminar terpusat LPPM Unpar tahun 2022. Saya, Teddy Yogasara, mewakili tim peneliti Yansen Theophilus, Daniel Siswanto, Clara Teresia, Adriana Jennifer Sugiharta, dan Rosi Filia Sidabutar dari jurusan Teknik Industri FTI Unpar. Kami membawakan topik kajian kinerja eye tracking sebagai metode deteksi kewaspadaan pada aktivitas pemeriksaan kualitas produk. Adapun penelitian didasari pada adanya fenomena kelelahan yang merupakan konsekuensi fisiologis akibat dari bekerja, pengerahan energi, dan juga ritme sirkadian manusia. Kelelahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti sleep-related factors, misalnya kekurangan tidur, dan juga task-related factors, seperti pekerjaan monoton dan lama. Kelelahan dapat berdampak pada penurunan kewaspadaan, di mana kewaspadaan yang menurun dapat menyebabkan pada gilirannya adalah human error pada bekerja dan juga kecelakaan, misalkan pada saat mengemudi. Dengan demikian sangat penting untuk mengukur tingkat kewaspadaan. Dan pada saat ini terdapat dua metode yang dianggap sebagai gold standard, yaitu PVT atau Psychomotor Vigilance Task dan Karolinska Sleepiness Scale atau KSS. Namun demikian terdapat eye tracking yang berbasis okular atau pergerakan mata yang belum dibuktikan sensitivitasnya dalam mengukur tingkat kewaspadaan. Di mana eye tracking penting karena dapat mengukur secara real time untuk kewaspadaan tersebut, dan juga setiap pekerjaan hampir mayoritas semuanya menggunakan kerja mata. Nah, jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa indikator eye tracking yang sensitif dan dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan kewaspadaan operator pada pemeriksaan kualitas produk di bawah pengaruh pembatasan durasi tidur, pembatasan waktu kerja, dan perbedaan jenis kelamin. Kami melakukan dua studi. Yang pertama adalah studi untuk memperlihatkan hubungan antara variabel independen, pembatasan durasi tidur, dan waktu pemeriksaan terhadap variabel dependen tingkat kewaspadaan, yaitu indikator eye tracking, PVT, dan juga KSS. Studi yang kedua mirip dengan yang pertama, hanya dibedakan pada variabel jenis kelamin. Dua eksperimen didesain, di mana yang untuk studi pertama menggunakan metode within subject design, yaitu setiap partisipan akan mengalami 4 buah perlakuan. Kemudian pada studi 2 dilakukan mixed design, di mana dipisahkan dua grup, yaitu pria dan wanita, yang masing-masing grup akan menerima 2 buah perlakuan. Terdapat 28 partisipan untuk studi 1 dan 28 pria dan 28 wanita pada studi 2. Eksperimen dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah dilakukan uji PVT selama 5 menit dan dilanjutkan dengan aktivitas inspeksi produk center sambil menggunakan alat eye tracker, di mana pada saat inspeksi, partisipan diminta untuk mendeteksi 4 buah cacat, yaitu scratch, dirt, missing part, dan poor assembly. Kemudian selama durasi ini juga dilakukan pengukuran KSS atau tingkat kantuk selama setiap 5 menit. Dan terakhir dilakukan uji PVT kembali selama 5 menit. Pengolahan data dilakukan dengan dua metode, yaitu ANOVA dan korelasi. Uji ANOVA ingin melihat apakah terdapat pengaruh dari durasi tidur, waktu pemeriksaan, dan juga jenis kelamin terhadap indikator eye tracking dan indikator PVT, yang dilakukan dengan uji normal, uji homogenitas, dan uji ANOVA. Sedangkan uji korelasi ingin melihat apakah terdapat hubungan yang kuat antara indikator eye tracking dan indikator PVT, yang dilakukan dengan uji normalitas dan juga uji korelasi menggunakan Pearson correlation. Hasil studi pertama menunjukkan bahwa ternyata terdapat pengaruh dari durasi tidur terhadap indikator PVT dan KSS. Namun, waktu pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap indikator PVT. Nah, terhadap indikator eye tracking, ternyata durasi tidur tidak berpengaruh. Namun, waktu pemeriksaan berpengaruh terhadap durasi fiksasi dan jumlah sakadik. Sedangkan hasil studi yang kedua itu memperlihatkan mirip seperti yang pertama bahwa durasi tidur berpengaruh terhadap indikator PVT dan KSS. Namun jenis kelamin hanya berpengaruh terhadap min 1 per RT. Dan durasi tidur tidak berpengaruh terhadap indikator eye tracking kecuali kecepatan sakadik. Dan juga ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari diameter pupil dan kecepatan sakadik pada jenis kelamin pria dan wanita. Dan terakhir, korelasi menemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara indikator PVT dan indikator ET. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada indikator eye tracking yang cukup sensitif untuk dapat menggantikan PVT di dalam mendeteksi tingkat kewaspadaan. Dan ini pun dapat ditujukan dengan adanya hubungan yang lemah antara indikator PVT dan indikator ET. Serta juga tidak ada pengaruh durasi tidur terhadap indikator eye tracking. Namun demikian, terdapat satu indikator ET, yaitu kecepatan sakadik, yang berpotensi untuk mendeteksi penurunan kewaspadaan. Namun masih dapat diteliti lebih lanjut
untuk memastikannya. Dan terakhir, dalam pekerjaan inspeksi, terdapat beberapa indikator eye tracking yang dapat dipengaruhi oleh pembatasan waktu kerja dan juga perbedaan jenis kelamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Salam.